Halo semuanya, nama saya Mandan Habibullah, mahasiswa BINUS Online jurusan Information System dengan NIM 280261364. Dalam video ini dibuat dalam rangka Community Service BINUS University bersama Teach for Indonesia, sebuah program yang mendorong mahasiswa untuk memberikan kontribusi mereka secara nyata ke masyarakat. Salah satunya adalah lewat video edukasi sama seperti dengan video ini. Nah, di video kali ini saya akan mengajarkan kepada para audiens tentang hal yang selama ini hanya dipakai atau diaplikasikan oleh konsultan di perusahaan besar seperti McKinsey atau BCG. Namun sebetulnya hal ini bisa dipelajari oleh siapa saja. Hal tersebut bernama issue tree. Mungkin kedengarannya asing. Namun tenang, di video ini kalian nanti bisa langsung pakai untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Yuk kita mulai. Di slide pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih, apa output yang bisa kita dapatkan dari menonton video ini. Jadi video ini buat siapa sih? Video ini buat semua orang. Tidak perlu latar belakang bisnis, dan juga tidak perlu pernah bekerja di konsultan sebelumnya. Selama menonton ini, saya harap akan mengerti apa itu issue tree, kemudian bisa belajar prinsip misi, aturan biar kita tidak melewatkan penyebab kecil terjadinya suatu masalah. Kita bisa langsung pakai cara ini ke permasalahan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kita bisa membentuk kebiasaan berpikir baru yang bikin kita lebih mudah dalam mengambil sebuah keputusan. Yang kita butuhkan hanya satu masalah nyata. Dan saya yakin semua orang pasti mempunyai hal itu. Nah, saya mau tanya dulu nih, pernah nggak kalian merasakan hal-hal berikut? Yang pertama, sudah belajar larut malam, tapi nilai tetap segitu-segitu saja. Atau sudah mengirim CV ke berbagai perusahaan, namun nyatanya nggak ada panggilan sama sekali. Atau kita sudah niat menabung tiap bulannya, ternyata uangnya udah habis duluan. Atau mungkin kita punya usaha kecil, sudah bertahun-tahun bekerja keras, namun nyatanya bisnis jalan di tempat. Atau mungkin kita adalah orang tua yang ingin anaknya memiliki masa depan yang cerah, namun kita nggak tahu nih harus mulai dari mana. Atau mungkin yang terakhir, kita tahu ada yang harus dirubah dari dalam diri kita, namun kita bingung harus mulai dari mana. Kalau kalian mengangguk, kalian tidak sendirian. Dan ini bukan karena kalian kurang pintar atau kurang usaha. Masalahnya justru ada di sini. Kita sering mencoba memperbaiki satu yang salah dari awal, karena belum ketemu akar masalah yang sebenarnya. Selama kalian belum ketemu, solusi apapun tidak akan bisa bertahan lama. Nah, di slide selanjutnya, terkait problem framing. Ini yang sering terjadi tanpa kita sadari. Kita sudah kerja keras, tapi kita bekerja di arah yang salah. Kita belajar lebih lama, nilai tidak naik. Ternyata masalahnya bukan di waktu, tapi di cara belajarnya kurang efektif. Kemudian ketika kita menjadi sebuah fresh graduate yang udah kirim banyak CV nih, tapi tetap nggak ada yang balas. Ternyata bukan soal jumlah, tapi kualitas CV yang bermasalah atau kurang baik. Kemudian pekerja muda yang coba menabung lagi, tapi tetap habis. Ternyata uangnya habis di biaya seperti kopi atau belanja online yang secara tidak sadar hal tersebut memiliki total yang sangat besar. Awalnya sama di semua kasus ini. Mereka sudah usaha keras, namun karena tidak tahu letak masalahnya di mana, solusi yang dipilih tidak akan dapat menyentuh akarnya sama sekali. Inilah yang dinamakan dengan solving the wrong problem, menyelesaikan masalah yang salah. Nah, di sini isu tri hadir untuk mencegah hal itu terjadi. Nah, jadi apa itu isu tri? Dan di sini kita bisa membayangkan sebuah pohon yang bagian paling atas adalah masalah yang besar, kemudian dari situ akan tumbuh cabang-cabang ke bawah. Nah, itu adalah kemungkinan penyebabnya. Dari setiap cabang, bisa tumbuh ranting yang lebih kecil dan spesifik. Nah, tugas kita adalah kita terus gali sampai ketemu penyebab yang bisa langsung ditindaklanjuti. Caranya adalah 3 langkah. Yang pertama, kita bisa nulis satu masalah spesifik di atas. Ini adalah situasi yang nyata dan harus detail. Kemudian yang kedua, kita pecah semua kemungkinan penyebabnya. Setiap kita nulis cabang, kita mungkin bisa menanyakan ke diri kita sendiri, mengapa hal ini bisa terjadi? Yang ketiga, kita bisa berhenti ketika cabang sudah cukup spesifik untuk langsung dapat diambil tindakannya.
Nah, di sini untuk membuat isu tree, kuncinya satu. Kita harus terus tanya kenapa sampai ketemu sesuatu yang bisa diubah. Nah, selain isu tree, di video ini kita juga akan mempelajari tentang suatu framework yang bernama misi atau mutually exclusive, collectively exhaustive. Hal ini agar isu yang kita gunakan benar-benar berguna. Nah, ini mungkin kedengarannya berat, namun sebetulnya sangat simpel. Pertama, mutually exclusive. Artinya, di sini setiap cabang harus berbeda, tidak boleh tumpang tindih satu sama lain. Contoh yang salah adalah kita menuliskan penjualan yang rendah dan juga jumlah pelanggan yang sedikit sebagai dua cabang yang berbeda. Hal tersebut salah karena keduanya kita ngomongin hal yang sama. Nah, contoh yang benar dalam penggunaan mutual eksklusif adalah untuk cabang pertama, kita tulis mencari pelanggan baru versus mempertahankan pelanggan lama yang sudah ada. Mencari pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang lama adalah dua hal yang berbeda. Selanjutnya kita berpindah ke collective exhaustive, di mana semua cabang itu harus menutup semua kemungkinan. Tidak ada penyebab yang terlewat. Salah. Contoh yang salah adalah kita hanya nulis waktu belajar dan metode belajar. Tapi kita lupa bahwa dalam proses belajar juga ada hal atau faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas belajar kita. Oleh karena itu, kita menambahkan faktor eksternal agar bisa bersifat collectively exhaustive. Nah, singkatnya, misi ini memastikan kita biar kita nggak muter-muter nih dan melewatkan penyebab yang tersembunyi dari suatu permasalahan yang kita alami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja coba untuk melihat salah satu pengaplikasian case-nya. Untuk case pertama, di sini kita sudah belajar dengan keras, tapi nilai tetap turun. Nah, masalah di atas, nilai turun meski waktu belajar kita sudah sangat panjang. Di sini kita pecah dari dua faktor. Yang pertama faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, di sini faktor internal kita gali lagi. Ternyata ada metode yang salah dan juga penjadwalan yang buruk. Ternyata di sini kita bisa mengetahui sumber permasalahan dari sudah belajar dengan keras, tapi nilai tetap turun adalah dari faktor internal, dari metode yang salah. Nah, metode yang digunakan adalah metode passive reading, di mana passive reading adalah kita hanya membaca berulang-ulang tanpa benar-benar menguji pemahaman kita sejauh mana. Nah, dari sini kita bisa melakukan atau mencari solusinya, yaitu pelajar ini harus melakukan uh, active reading, yang artinya belajar latihan soal secara aktif, tidak hanya membaca catatan saja atau membaca materi. Nah, dengan berganti metode ke latihan soal secara aktif, hasilnya nanti akan berubah tanpa perlu kita menambah waktu belajar yang sebelumnya sudah sangat banyak. Kemudian contoh yang kedua adalah ketika kita sudah mengirim 50 lamaran pekerjaan, namun nyatanya tidak ada yang lolos. Nah, di sini penyebabnya kita pecah jadi dua. Yang pertama, tidak mendapatkan interview sama sekali, yang dimana bisa disebabkan oleh portofolio kita yang lemah, atau kita terlalu menggunakan job portal saja ketika kita apply sebuah pekerjaan. Kemudian untuk eh, penyebab yang kedua, yaitu kita mendapatkan interview, tapi tidak sampai mendapatkan pekerjaan tersebut, tidak sampai mendapatkan offer letter, yang dimana penyebabnya ada dua. Yang pertama adalah interview skill yang kurang, dan yang kedua adalah ketidakcocokan antara role dan juga gaji. Nah, sebagai contoh, di sini kita menemukan mengapa kita sudah mengirim 50 lamaran pekerjaan tapi tidak ada yang lolos. Ternyata penyebabnya di sini ketika kita tidak mendapatkan interview, kita dapat mengetahui bahwa orang ini hanya melakukan apply pekerjaan di satu channel saja melalui job portal. Padahal nyatanya pekerjaan tidak hanya didapatkan dari hal itu. Kita bisa memperoleh dari referral seperti dari kakak tingkat, teman organisasi, teman kuliah, atau bahkan lingkungan di sekitar kita. Kita bisa memanfaatkan networking untuk mendapatkan pekerjaan.
Nah, di sini bukan soal kompeten atau tidak, tapi nyatanya tempat yang kita pakai untuk melamar pekerjaan itu kurang tepat. Nah, di sini adalah salah satu contoh issue tree yang ternyata terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini contoh yang adalah contoh yang terakhir, yaitu di mana gaji kita selalu habis dan akhirnya kita tidak bisa menabung. Nah, ini dipecah menjadi dua dari sisi pendapatan dan juga sisi pengeluaran. Setelah kita telusuri, pendapatan banyak orang sebetulnya cukup. Masalahnya adalah dari sisi pengeluaran, yang dimana kita bagi menjadi dua. Ada fixed cost, biaya yang kita keluarkan tiap bulan, seperti untuk membayar kos, apartemen, atau cicilan, dan juga variable cost, di mana biaya-biaya yang tiap bulannya tidak betul kita keluarkan. Nah, ternyata permasalahannya ada di variable cost ini nih, di mana biaya yang kita keluarkan untuk spending, untuk social spending, ternyata sangat besar. Yang pada awal kita menganggap ini adalah hanya pengeluaran kecil, dan juga seringkali tidak dicatat, seperti jajan, nongkrong, belanja online, yang mungkin bagi beberapa orang terlihat sepele. Tapi jika ditotal, dalam sebulan, itu mungkin bisa menghasilkan nilai yang cukup besar. Nah, oleh karena itu, dari permasalahan ini, mungkin kita bisa menyesuaikan terkait pengeluaran kita untuk jajan, nongkrong, dan juga melakukan pencatatan agar nantinya kita bisa mengatasi permasalahan terkait kita bisa menabung agar kita bisa menyisihkan uang untuk kita tabung tiap bulannya. Nah, dari ketiga kasus tersebut membuktikan satu hal, masalahnya bukan ada di seberapa keras usaha yang dilakukan, tapi di mana usaha itu diarahkan atau dikerahkan. Nah, selain itu, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi nih ketika implementasi issue tree. Yang pertama, masalah terlalu samar. Di sini kita jangan menulis mau sukses atau hidup tidak berjalan baik. Namun kita harus menulis sesuatu yang spesifik. Yang kedua, kita harus menulis gejala, bukan penyebab. Seperti capek adalah gejala. Nah, di sini kita harus mencari tahu nih, apa penyebab kita capek, atau penyebab kita menjadi demotivasi. Nah, yang ketiga, seringkali orang berhenti di level pertama. Nah, di sini salah karena kita harus mampu mencari tahu penyebab sampai di level akarnya agar issue tree bisa bekerja sebagaimana mestinya. Nah, kita sudah sampai di bagian akhir nih. Satu hal yang ingin saya tinggalkan yaitu perubahan yang besar bukan dari bekerja lebih keras, tapi dari kita memahami masalahnya lebih dalam sebelum kita coba untuk memperbaikinya. Nah, issue tree tidak butuh aplikasi atau pelatihan yang mahal. Cukup kita kertas dan juga ballpoint, kita bisa menulis satu masalah kita, tanya mengapa hal itu bisa terjadi, pecah terus sampai ketemu akarnya. Karena berpikir terstruktur itu bukan hanya hak konsultan saja. Ini skill yang bisa dipelajari oleh siapa saja dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Saya Ahmad Habibullah dari Binus University. Sampai jumpa.